Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sulastri dengan NIM 2023050102084. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas 6 materi penting dalam pembiayaan pada bank syariah, yaitu penyelesaian penyaluran dana bermasalah, analisis kelayakan pembiayaan, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank, pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan murabahah, serta akad bayi as-salam. Nah, materi pertama yaitu penyelesaian penyaluran dana bermasalah. Dalam kegiatan pembiayaan, tidak semua nasabah mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kondisi ini disebut pembiayaan bermasalah. Penyebabnya bisa berasal dari faktor internal seperti lemahnya pengelolaan usaha nasabah maupun faktor eksternal, misalnya penurunan kondisi ekonomi atau bencana. Bank Syariah menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan keadilan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain restrukturisasi pembiayaan, yaitu penjadwalan kembali pembayaran, perubahan persyaratan pembiayaan, atau penataan kembali akad. Jika berbagai upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat menempuh penyelesaian melalui penjualan agunan sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Nah, materi kedua membahas analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus memastikan bahwa calon nasabah benar-benar layak menerima pembiayaan. Analisis ini umumnya menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter nasabah, capacity atau kemampuan membayar, kapital atau modal yang dimiliki, kolateral atau jaminan, dan condition of economy atau kondisi usaha serta perekonomian. Dalam bank syariah, analisis tersebut juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Artinya, usaha yang dibiayai tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti usaha yang berkaitan dengan perjudian, minuman keras, atau kegiatan yang mengandung unsur riba dan gharar. Materi ketiga, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank. Kebijakan pembiayaan merupakan pedoman bagi bank dalam menyalurkan dana agar tetap aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, teknik pembiayaan meliputi proses mulai dari pengajuan permohonan, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pencairan dana, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Dengan adanya kebijakan teknik yang baik, bank dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, sekaligus menjaga kesehatan lembaga keuangan. Materi keempat yaitu mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, yaitu bank dengan pengelola usaha atau nasabah. Dalam akad ini, bank menyediakan seluruh modal sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai nisbah atau persentase yang telah disepakati sejak awal. Namun, apabila usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sebaliknya, jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, sistem ini mencerminkan prinsip keadilan, kerjasama, dan pembagian risiko yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Materi kelima, pembiayaan murabahah di bank syariah. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Sebagai contoh, seorang nasabah ingin membeli mesin usaha senilai 50 juta rupiah. Bank membeli mesin tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Nah, harga jual ini bersifat tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di bank syariah karena prosesnya sederhana dan transparan. Nah, materi terakhir, akad bayi as-salam dalam perbankan syariah. Bayi as-salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Akad ini umumnya digunakan untuk membantu petani atau produsen yang membutuhkan modal sebelum masa panen atau produksi selesai. Sebagai contoh, bank membayar terlebih dahulu hasil panen kepada petani. Setelah masa panen tiba, petani menyerahkan hasil panennya sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Melalui akad ini, produsen memperoleh modal kerja, sedangkan bank memperoleh barang yang nantinya dapat dijual kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.